Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel and welcome back to this lesson. Jadi kali ini kita akan belajar matematika lagi ya, tentang garis singgung lingkaran. Jadi kali ini kita akan belajar matematika lagi tentang garis singgung lingkaran, yang biasanya disampaikan di SMP kelas 8. Sebelum memulai materinya, alangkah baiknya siapkan buku dan alat tulis kalian, kemudian catat hal-hal penting yang nanti akan disampaikan, dan jangan lupa subscribe channel saya di bawah ini dan follow Instagramnya, agar tidak ketinggalan video-video edukasi tentang matematika. Oke, sudah siap? Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan bahas terlebih dahulu peta konsepnya. Jadi garis singgung lingkaran ini memiliki 3 submateri. Yang pertama adalah pengertian garis singgung lingkaran. Jadi pengertian garis singgung lingkaran itu apa dan mencari panjang garis singgung. Kemudian yang kedua adalah garis singgung dua lingkaran. Dan yang ketiga adalah lingkaran luar dan lingkaran dalam segitiga. Pada materi garis singgung dua lingkaran, ini dibagi menjadi 4 topik. Yang pertama adalah kedudukan dua lingkaran. Yang kedua adalah garis singgung persekutuan luar. Yang ketiga adalah garis singgung persekutuan dalam. Dan yang keempat adalah panjang sabuk lilitan dua lingkaran. Oke, mari kita mulai ke materi yang pertama, yaitu pengertian garis singgung lingkaran. Sebelum kita ke pengertian atau definisi, coba deh perhatikan ketiga gambar ini. Ada lingkaran A dan garis K, lingkaran B dan garis K, lingkaran C dan garis K. Jika dilihat, apa perbedaannya? Jadi perbedaannya adalah, pada lingkaran A, garis K ini tidak menyinggung lingkaran, sehingga tidak terdapat titik singgung. Jadi artinya adalah, lingkaran A dengan garis K ini adalah saling lepas. Kemudian kita lihat lagi yang B. Yang B, garis K ini menyentuh lingkaran. Artinya, garis K menyinggung lingkaran. Sehingga terdapat satu titik singgung. Nah, titik singgungnya itu adalah ini. Terdapat satu titik singgung. Jadi titik singgungnya itu ini. Jadi, garis singgung lingkaran ini adalah garis yang menyinggung atau mengenai sisi terluar dari lingkaran. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga. Jika kita lihat, garis K ini tidak hanya menyinggung, tapi memotong ya. Kalau kita lihat ini memotong garis ini. Memotong lingkaran C. Nah, jadi garis K ini memotong lingkaran C, sehingga terdapat 2 titik potong. Di mana saja titik potongnya? Titik potongnya yaitu ini. Nah, jadi terdapat 2 titik potong ya. 1, 2. Jadi ini titik potongnya. Kalau yang B, titik potongnya cuma 1, hanya di sini. Sudah paham? Oke. Tadi kita sudah perhatikan terdapat 3 gambar ya. Dan kita sudah tahu perbedaannya itu apa aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke definisi. Jadi, apa sih itu garis singgung lingkaran? Jadi, garis singgung lingkaran adalah sebuah garis yang menyinggung lingkaran tepat pada satu titik. Nah, titik itu dinamakan titik singgung lingkaran. Jadi gini, jika kita mengacu pada definisi, garis singgung lingkaran adalah sebuah garis. Jadi ini K ini kan sebuah garis ya, garis yang menyinggung lingkaran. Nah, jadi garis K ini menyinggung lingkaran tepat pada satu titik. Nah, tepat pada satu titik. Nah, di sini. Nah, titik ini kita beri nama titik A. Nah, jadi titik A ini dinamakan titik singgung lingkaran. Kemudian, setiap garis singgung lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Jika kita tarik garis dari titik A ke O atau titik pusat, maka akan seperti ini ya. Nah, garis ini dinamakan jari-jari karena tegak lurus dengan garis singgung lingkaran. Dan biasanya kalau tegak lurus ini akan membentuk sudut siku. Sebelum kita lanjut ke gambar yang kedua, kita perhatikan kembali gambar ini. Garis K, ya, garis K ini menyinggung lingkaran. Menyinggung lingkaran ya, di titik A. Dan garis K ini tegak lurus dengan jari-jari OA. Jadi garis K ini tegak lurus dengan jari-jari OA. Dari sini
kita dapat menyimpulkan bahwa dari gambar ini hanya terdapat satu buah garis singgung. Jadi ini ya, hanya terdapat satu buah garis singgung yang melalui satu titik pada lingkaran, yang melalui satu titik. Nah, ini titiknya. Oke, jadi garis singgung lingkaran ini adalah sebuah garis yang menyinggung lingkaran tepat pada satu titik. Sekarang kita perhatikan gambar kedua. Gambar kedua, ini terdapat titik R. Titik R ini berada di luar lingkaran. Ya, berada di luar lingkaran. Posisinya di sini. Dan garis L ini melalui titik R. Garis L ini melalui titik R. Jadi kalau misalkan ini ditambah garis lagi akan seperti ini. Nah, jadi melalui titik R. Dan menyinggung di titik P. Jadi garis L ini menyinggung titik P. Ya, ini titik ini. Sehingga tegak lurus. Garis L ini tegak lurus dengan jari-jari OP. Begitupun dengan garis M. Garis M ini melalui titik R. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini kan. Dan menyinggung lingkaran di titik Q. Nah, menyinggung lingkaran titik ini di titik Q. Sehingga garis M ini tegak lurus dengan jari-jari OQ. Lalu OR ini untuk apa? OR ini adalah jarak dari titik pusat kepada titik R yang ada di luar lingkaran. Maka dari gambar yang kedua ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat dua buah garis singgung. Jadi garis singgungnya itu adalah garis L dan garis M yang melalui satu titik di luar lingkaran. Garis L melalui satu titik di luar lingkaran yaitu titik P. Garis M juga melalui satu titik di luar lingkaran yaitu titik M. Kemudian garis OR ini adalah jarak dari titik pusat, dari titik O ke titik R. Yang nantinya kita gunakan untuk mencari panjang garis singgung. Panjang garis singgung berarti panjang PR, ya panjang ini, panjang PR dan panjang QR. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mencari panjang garis singgung lingkaran. Sebelum ke dalam persamaan, kita harus tahu dulu yang mana sih panjang garis singgung lingkaran. Perhatikan gambar ini. Jika kita lihat, panjang AB ini sama dengan panjang BC. Jadi panjang AB ini sama dengan panjang BC. Kita kasih tanda seperti ini. Ini artinya panjangnya sama. Panjang AB sama dengan panjang BC. Nah, panjang AB dan panjang BC ini kita sebut dengan panjang garis singgung lingkaran. Yang berpusat di titik O, yang berpusat di titik ini. Sekarang perhatikan, panjang OA dan panjang OC. Jika kita lihat, ini juga sama. Panjang OA sama dengan panjang OC. Nah, panjang OA dan panjang OC ini dinamakan apa? Panjang OA dan OC ini kita sebut R. Dan R ini adalah jari-jari lingkaran. Lalu bagaimana cara kita mencari panjang garis singgung lingkaran? Perhatikan segitiga OAB. Nah, perhatikan segitiga ini. Jika kita lihat, ini adalah segitiga siku-siku. Tandanya ada ini nih. Ini adalah segitiga siku-siku. Sebelum kita mencari panjang garis singgung, kita tentukan dulu sisi miringnya yang mana. Sisi miring dari gambar ini, sisi miringnya adalah ini. Nah, sisi miringnya adalah OB. Dilihat dari sini. Dari sudut A itu berhadapan dengan garis OB. Jadi untuk mencari panjang garis singgung lingkaran ini kita menggunakan rumus Pitagoras yang dasar. Nah, rumus Pitagoras yang dasar ini adalah rumusnya seperti ini. OB, sisi miring, sama dengan akar OA kuadrat ditambah AB kuadrat. Sama halnya dengan segitiga OCB. Sisi miringnya adalah panjang OB. Jadi,
ini juga berlaku teorema Pitagoras. Rumusnya adalah OB sama dengan akar OC kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini adalah rumus dasar Pitagoras. Oke, sekarang kita akan langsung pada contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar ini. Jika diketahui jari-jari lingkaran adalah 6, jadi R ini adalah 6, dan OB sama dengan 10 cm, tentukan panjang garis singgung AB dan luas OAB. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Untuk mencari panjang garis singgung, kita menggunakan teorema Pitagoras yang tadi. Teorema Pitagorasnya, tadi lupa. Jadi, untuk teorema Pitagoras, rumus dasarnya adalah OB kuadrat. Ya, jadi ini sisi miringnya, OB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah AB kuadrat. Karena kita akan mencari panjang AB, maka yang OA kuadrat ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi kita pindah ruaskan. Sehingga AB kuadrat sama dengan OB kuadrat dikurangi OA kuadrat. Kemudian untuk menghilangkan kuadrat ini, maka kita akarkan. Nah, jadi AB sama dengan akar OB kuadrat dikurangi OA kuadrat. Tinggal kita masukkan OB kuadrat. OB ini berapa? OB ini adalah 10 cm. Dikurangi OA. OA ini apa? OA ini adalah jari-jari. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 6 cm. Tinggal kita masukkan. AB sama dengan akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Jadi, AB sama dengan akar 100 dikurangi 36 sama dengan akar 64. Akar 64 ini berapa? Akar 64 adalah 8. Jadi kita tahu panjang AB ini adalah 8 cm. Kemudian, untuk mencari luas segitiga, kita tahu bahwa untuk mencari luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas dari gambar ini adalah yang mana? Jika OB ini sisi miring, maka alasnya adalah AB. Sehingga tinggi dari segitiga ini tingginya adalah garis OA. Ya, atau AO sama aja. Jadi tingginya ini adalah AO. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi luas segitiga sama dengan setengah kali alasnya adalah AB dikali tingginya adalah AO. Jadi tinggal kita masukkan AB-nya adalah 8 yang sudah tadi kita cari. AO-nya adalah 6. AO ini adalah jari-jari. Sehingga setengah kali 8 kali 6. Tinggal kita hitung. Maka hasilnya adalah 24 cm persegi. Jadi seperti itu ya cara mencari panjang garis singgung lingkaran. Tinggal menggunakan teorema Pitagoras. Oke, terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video saya sampai selesai. Untuk materi-materi selanjutnya dari garis singgung lingkaran itu akan disampaikan di video berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel saya di bawah ini. Kemudian like and share ke teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Asep Ridwan 5439. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.